Selamat malam Bapak Ibu, terserah para sobat dan handai tolan sekalian. Kita bertemu kembali dalam channel kita Lifelong Education, pendidikan sepanjang hayat. Nah Bapak Ibu, terserah pada sobat handai tolan sekalian, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kupasan dari sekolah Comenius, konsep persekolahan Comenius. Dan pada malam ini kita akan membahas sekolah orang tua. Nah, Bapak Ibu seru-seru para sobat dan handai tolan sekalian, menarik sekali. Ternyata Comenius menguraikan konsep yang disebut sebagai sekolah orang tua. Apa maksudnya di sini? Adalah bagi mereka yang sudah memasuki usia pensiun, mereka harus mendapatkan masukan-masukan pendidikan dalam hal ini, yaitu sekolah orang tua. Kalau menilik zaman kita sekarang, mungkin ada organisasi yang menetapkan usia pensiun di usia 55. Ada yang organisasi perusahaan tertentu menetapkan di usia 60. Atau bahkan yang lebih lama lagi, yaitu pada penetapan di usia 65 untuk memasuki usia pensiun. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku, para sobat dan handai tolan sekalian, bagi Comenius, mereka yang telah memasuki usia pensiun pun masih perlu mendapatkan pendidikan untuk membekali kehidupan mereka menjalani pensiunnya. Dalam hal ini, Comenius menggariskan 3 macam kelas untuk sekolah orang tua. Yang pertama, dia katakan sebagai kelas ini berfungsi untuk apa? Untuk memikirkan jalan hidup yang telah dilewatinya. Artinya orang itu sekarang sudah masuk di usia pensiun, dia memikirkan ulang perjalanan hidup yang telah dilewatinya. Dia memikirkan, merenungkan, merefleksi dari semua itu. Jadi dari situ dia bisa melihat dirinya sendiri, bercermin dari perjalanan hidup dirinya sendiri. Termasuk di sana adalah melihat segala kelebihan dan kekurangannya, segala pencapaian ataupun juga kegagalannya. Dari situ dia berefleksi, dari situ dia bercermin. Kemudian yang kelas yang berikut, kelas yang kedua, Comenius katakan sebagai dalam waktu hidup yang masih ada, berusaha menuntaskan untuk apa yang belum dikerjakan. Artinya apa? Dalam dia sedang menjalani hidupnya sampai sudah usia pensiun, mungkin ada hal-hal yang terlalaikan, terlewatkan, yang mestinya dia sudah lakukan tapi belum dilakukan. Nah, Comenius mengatakan biar orang itu segera mengambil waktu dan segera mengerjakannya dan segera diharapkan dapat menyelesaikannya, sehingga dia tidak ada hutang apapun di dunia ini. Dia artinya bisa menuntaskan segala perjalanan hidupnya dengan tenang. Dia bisa mengerjakan, menyelesaikan semua tanggung jawabnya dengan tenang. Betapa berbahagianya orang bisa berpikir akan hal ini. Kemudian Comenius menggariskan kelas yang ketiga adalah, yaitu dalam sekolah orang tua, bagi orang tua yang memang telah usianya sangat lanjut. Comenius mengatakan dalam sekolah orang tua kelas yang ketiga ini adalah dengan sabar menantikan kematian tiba. Artinya apa? Dia tetap harus baik-baik menjalani hidupnya. Dia tetap harus mempertahankan hidupnya. Walaupun sekarang dia sudah tidak bekerja lagi, dia sudah pensiun, tapi masih ada hal-hal yang dia bisa jalani dalam hidup ini, biar dia menjalaninya dan dengan sabar menantikan kematian tiba secara alamiah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku, para sobat dan handai tolanku sekalian, seiring dengan kemajuan di bidang kesehatan pada zaman ini, bahwa sebagian usia manusia memang makin lanjut. Kesehatan manusia di satu pihak menurun, kesehatan manusia di pihak lain juga ada meningkat. Sehingga ada orang-orang masih sampai hidup sampai berusia cukup lanjut,
namun juga ada orang-orang yang sudah meninggal pada usia yang masih cukup muda. Nah, bagi orang-orang yang masih bisa tetap sehat, masih bisa mempertahankan kehidupannya, masih bisa menjalani hidupnya walaupun sudah pensiun, biarlah ia boleh tetap baik-baik menjalani hidupnya. Biar dari sekolah orang tua Comenius ini, dia boleh belajar sesuatu. Ada 3 kelas di situ. Nah, Bapak Ibu saudaraku, para sobat dan hadirin Tuhan sekalian, apabila orang tidak memahami akan hal ini atau tidak belajar tentang sekolah orang tua ini, maka tidak heran bahwa di masyarakat kita bisa bertemu dengan ada orang-orang disebut dalam dunia psikologi sebagai post power syndrome. Dia tidak mau mengakui dirinya sudah tua. Dia tidak mau pensiun juga. Dia tetap mau mempertahankan jabatannya. Dia tetap mau mempertahankan pekerjaannya. Tidak mau melepas sama sekali atau tidak mau mengurang sama sekali. Begitu dikurangi dia marah-marah, ngamuk-ngamuk atau ngomong-ngomong di belakang. Sayang sekali ada orang-orang yang terjebak dalam kondisi seperti ini. Post power syndrome menurut analisa psikologi. Ini bisa merupakan cermin dari orang-orang yang tidak belajar dari sekolah orang tua. Apabila dia memahami konsep sekolah orang tua yang dipaparkan oleh Comenius, mestinya dia tidak perlu terjebak atau terjerumus di dalam kondisi yang seperti itu. Kasihan sekali. Di satu pihak dia menyusahkan dirinya, di lain pihak dia menyusahkan orang-orang di sekitarnya. Kasihan sekali. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku, para sobat dan hadirin Tuhan sekalian, walaupun ada perumusan konsep sekolah orang tua menurut Comenius ini, namun kita juga harus mengakui ada orang-orang tertentu sampai pada usia yang cukup lanjut pun dia tetap memberikan kontribusi yang besar bagi lingkungan, organisasi, institusi, dan masyarakatnya. Memang ada orang-orang seperti ini, walaupun tidak banyak orang-orang seperti ini. Nah, pada orang-orang seperti ini, pada kesempatan ini kita bisa menyebut 3 diantaranya. Misalnya yang pertama kita bisa angkat dari kisah, yaitu Bung Karno, Presiden RI yang pertama. Sayang sekali bahwa beliau sudah disingkirkan oleh pihak-pihak tertentu, baik luar negeri maupun dalam negeri, yang tidak suka pada beliau. Sehingga baru usia 60-an lebih sedikit sudah disingkirkan. Padahal dengan kaliber orang seperti ini, jarang sekali dunia punya pemimpin yang seperti ini. Orang-orang seperti Bung Karno ini bahkan bisa dikatakan sampai 65, 70, 75 pun masih tetap akan bisa berpikir jernih, memberikan kontribusi yang besar bagi organisasi, institusi, masyarakat, bangsa negaranya, bahkan dunia. Orang kedua yang akan kita angkat sebagai contoh di sini adalah Neta Stephen Tong. Dalam usia yang sudah lanjut 70, 75, 80, 80 lebih, orang demikian masih tetap memberikan pemikiran-pemikiran yang segar bagi dunia ini, menyampaikan kebenaran, keadilan, cinta kasih bagi dunia ini. Dalam waktu usia yang begitu lanjut, dia masih berkiprah secara luar biasa. Jarang sekali dunia memiliki orang-orang yang seperti ini. Walaupun dia dalam usia yang begitu lanjut, tapi kontribusinya masih tetap segar, masih tetap up to date, dan terus mewarnai zaman ini, bahkan membekali segala zaman. Orang seperti ini sangat menantikan oleh dunia. Ya, tokoh ketiga yang kita bisa sebutkan di sini adalah yaitu Gus Dur, salah seorang presiden, mantan presiden Indonesia. Gus Dur, beliau sebenarnya masih dalam usia yang tidak terlalu lanjut, 60-an, sudah disingkirkan oleh pihak-pihak tertentu. Padahal Bapak Ibu saudara-saudara, para sobat dan hadirin Tuhan sekalian, orang sebesar ini, seandainya dia hidup sampai 70, 75, 80, orang-orang seperti ini, dia tetap akan bisa memberikan kiprah, kontribusi, pengaruh yang besar, yang positif bagi masyarakat, organisasi, institusi, bangsa, negaranya, bahkan dunia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, kenapa 3 orang tokoh ini yang kita angkat sebagai contoh, walaupun dalam usia yang sudah lanjut tetap bisa memberikan kontribusi yang besar?
oleh karena kelapangan hatinya, oleh karena keluasan wawasannya, keluasan hatinya, oleh karena kebenaran, keadilan, dan cinta kasih yang mereka pegang dan mereka terapkan dalam menjalankan semua aspek kehidupannya, dan juga menjalankan semua aspek kepemimpinan dan semua aspek berorganisasi. Orang-orang seperti ini sangat dinanti-nantikan oleh dunia. Walaupun dalam usia yang sangat lanjut pun, orang masih mencari, orang masih menantikan. Dan orang-orang seperti ini masih tetap bisa memberikan nasihat, petunjuk, bahkan wawasan yang berharga bagi masyarakatnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, menarik sekali konsep yang digariskan oleh Comenius dalam sekolah orang tua. 3 hal ditekankan di sana. Memikirkan ulang perjalanan hidup yang telah dilewatinya, merefleksi, bercermin dari situ. Dan kedua, dalam waktu yang masih ada, mengerjakan apa yang belum dituntaskan dalam hidupnya, mengerjakan apa yang belum dikerjakan dan menyelesaikannya. Dan yang ketiga, dalam usia yang juga cukup lanjut, dengan sabar menantikan kematian tiba secara alami. Selamat malam, sampai bertemu dalam episode-episode berikutnya.